Ya, kita menuju ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi Bang Bim menyampaikan bahwa teman-teman dari Poros Jakarta ini menyodorkan untuk PDI Perjuangan bisa mengusung Mas Anies. Itu terbuka peluang nggak sih PDI Perjuangan, Mas Ciko? Masih terbuka, masih sangat terbuka. Segala kemungkinan itu masih sangat mungkin. Namun tentu sebagai partai kader, kami juga memprioritaskan kader kita untuk maju. Nah, tapi kan kembali lagi kita juga realistis, apakah kita bisa maju sebagai cagup atau kemudian sebagai calon wakil gubernur, dan kemudian ada kemungkinan berpasangan dengan Pak Anies. Tidak tertutup kemungkinan, karena hubungan kami dengan Pak Anies, senior-senior kami juga sudah menjalin komunikasi. Hubungan saya dengan Bang Bim pun juga sangat baik. Saya ini pendukung Bang Bim di 2012, putaran pertama pilkada gubernur. Jadi kita mempunyai historis yang cukup panjang. Jadi pada prinsipnya semua sangat mungkin. Yang paling pasti dan paling kita perjuangkan sekarang bagi PDI Perjuangan adalah supaya ada partai politik lain yang bisa bersama-sama kita duduk bersama dan mengerucutkanlah siapa yang akan kita usung. Dan tentunya nama Pak Anies juga termasuk dalam pertimbangan. Bang Cipko, yang paling memungkinkan ini PKB nih sisanya nih. Jadi kalau kita misalnya lihat PDIP dengan PKB, kira-kira yang akan dicalonkan siapa? Hitung-hitungannya. Ya nggak bisa kita bicarakan secara gamblang, karena gini, satu hal yang ada di sini kan cuma saya. Kebetulan saya juga bukan penentu sikap ya. Penentu sikapnya tentu adalah rapat DPP, dan kemudian di akhir kebijakan yang begitu strategis, karena Jakarta dianggap adalah daerah yang sangat strategis, tentunya Ibu Ketua Umum yang akan memberikan keputusan akhir. Tapi siapapun itu, pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan sebenarnya untuk Jakarta ini sudah tidak terlalu lagi bicara soal sosok, tapi kita bicara soal proses demokrasi itu sendiri. Harapan kita yang pasti harus ada calon satu lagi dari dukungan partai politik, karena kita melihat juga dukungan calon independen ini cukup bermasalah. Apalagi kita tahu yang tadi disampaikan oleh Bang Bim, ada semacam pembegalan atau pencatutan KTP warga. Nah, itu. Oke, kita menuju ke Bang Bim. Bang Bim, tadi Mas Ciko menyampaikan ya PDI Perjuangan membuka peluang, tapi prioritasnya ini untuk kader internal sendiri dulu. Sementara kalau PDI Perjuangan kan nggak bisa menyalonkan sendiri, butuh 22 kursi di DPRD Jakarta. Gimana itu? Jadi keyakinan bisa maju Mas Anies ini dari mana, Bang Bim? PDIP kan bersama PKB, dan juga ini kan belum janur belum melengkung. Kita juga belum tahu juga PKS juga seperti apa ya, karena memang belum final gitu ya. Satu itu. Nanti soal komunikasi di tingkat elitnya seperti apa, siapa nomor 1, nomor 2-nya itu kan silakan aja nanti partai ya yang menentukan. Apalagi nanti kan akan dilihat yang kemungkinan jadinya seperti apa. Ada kegundahan dari masyarakat yang tadi disampaikan Pak Prof Burhan tadi, apakah insentif itu yang membuat partai-partai itu menuju ke satu titik ya, ke satu koalisi. Ini yang membuat gundah warga masyarakat ini, jangan-jangan bukan insentifnya, tetapi juga tekanan-tekanan yang luar biasa sehingga partai-partai itu menuju ke satu koalisi. Itu yang kita khawatirkan. Ya, karena ya kita dengar semualah ya, partai ini bicara kalau tidak sesuai dengan kelompok sana, sebentar akan keluar surat dari KPK lah, dari kejaksaan dan macam-macam. Itu yang membuat khawatir kita, sangat gundah masyarakat ini. Jangan-jangan ini kalau begini terus repot ini gitu ya, demokrasi jadinya demokrasi kita yang memang sudah terbangun secara baik, kalau sekarang dilakukan seperti ini akan tidak baik sekali buat kita, buat masyarakat dan kita semua lah. Ya, kita ke Prof Burhan. Prof Burhan, ini kan politik ini masih sangat dinamis. Kita berandai-andai lah kalau katakanlah PDIP dan PKB ini terus mendukung Anies Baswedan. Bagaimana peluang Ridwan Kamil ketika nanti misalnya melawan Anies Baswedan dengan dukungan PDIP dengan PKB? Apakah masih ada kemungkinan peluang untuk menang misalnya? Sebenarnya PDI Perjuangan belum tentu ya ke Anies Baswedan. Betul. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. Tapi kalau misalnya mau disimulasikan, Anies versus RK, Anies masih unggul. Tetapi kalau simulasi Anies versus Ahok, itu juga Anies masih unggul. Baik. Tapi kalau misalnya
RK versus Ahok dalam survei terakhir kami yang kita rilis bulan lalu itu imbang secara elektoral. Karena sebagian pendukung Anies ketika tidak masuk dalam kontestasi itu lebih banyak yang lari ke RK ketimbang ke Ahok. Meskipun dalam simulasi 3 nama Ahok versus Anies versus RK itu Ahok berada di peringkat kedua. Jadi lagi-lagi itu peta di masyarakat yang menurut saya itu sebaiknya direpresentasikan di kertas suara biar masyarakat punya pilihan yang beragam. Nah ini kan sepertinya kecil ya kemungkinan itu terjadi karena terjadi belakangan ini fenomena partai-partai yang mengerucut ke satu calon saja sehingga keberagaman aspirasi dan preferensi elektoral tadi itu tidak tergambarkan dalam peta persaingan pilkada mendatang. Memang masih ada beberapa hari tetapi bau atau arahnya udah makin jelas ke sana. Dan ini yang menjelaskan mengapa misalnya Surya Paloh, kemudian PKS yang sebelumnya cukup kencang mendukung Anies, tiba-tiba berbalik badan. Dan menurut saya yang menarik untuk kita diskusikan adalah insentifnya apa, mengapa tiba-tiba mereka berbalik badan. Nah, saya sendiri tidak punya bukti yang kuat soal tekanannya, itu ramai dibicarakan di belakang layar. Tetapi kita coba membicarakan apa insentif mereka untuk tidak mendukung Anies, calon yang secara elektoral hari ini masih kuat ya. Saya kira insentif mendukung Anies kan pertama berkaitan dengan kotel efek. Dan itu yang menjelaskan PKS, PKB, Nasdem mendukung Anies. Dan mereka mendapatkan kotel efek itu di Pileg 2024 kemarin bulan Februari. Nah kotel efek itu dalam konteks pilkada itu tidak ada karena pilegnya masih 5 tahun lagi 2029. Jadi harusnya ini disadari betul sama Mas Anies. Makanya saya termasuk yang menyayangkan kenapa Mas Anies tidak menyiapkan jalur perseorangan dari awal. Karena insentif kotel efeknya itu tidak dipunyai oleh partai-partai dalam konteks pilkada langsung. Mereka menunggu 5 tahun untuk bisa mendapatkan itu dan karenanya yang mereka pikirkan saya kira insentif jangka pendek. Entah itu bergabung ke dalam pemerintahan mendatang untuk mendapatkan kue kekuasaan atau insentif untuk mempertahankan ketua umum agar tidak digoyang dalam muktamar atau dalam kongres atau dalam munas. Jadi ini yang seharusnya dipikirkan oleh Mas Anies dan ternyata nasi sudah jadi bubur. Mau tidak mau ya tinggal 1-2 celah untuk bisa dimanfaatkan agar Anies atau Ahok bisa bertarung secara jantan melawan Ridwan Kamil di pilkada. Ya, jadi ada 2 insentif itu yang bisa mempengaruhi psikologis dari partai politik untuk menentukan sikap di pilkada, khususnya pilkada Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Burhan, kemudian Bang Bim, dan juga Mas Ciko atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.